Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik Ibu. Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Ayo ketua kelas pimpin doanya untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik Ibu, semua siap. Mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk anak-anak hari ini? Alhamdulillah masuk semua Ibu. Alhamdulillah, baiklah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melakukan praktikum mengenai larutan penyangga, baik itu dari pengertian, jenis, dan komponen dari larutan tersebut. Sekarang Ibu mau mengetahui, apakah anak-anak masih ingat mengenai materi tersebut? Coba sebutkan apa saja ciri-ciri dari larutan penyangga. 2,000 years later. Saya Ibu, larutan yang mampu mempertahankan nilai pH-nya. Iya, benar Maya. Ayo, ada yang mau menambahkan? Boleh contoh dan jenisnya. Saya mau menambahkan Ibu, contohnya seperti air laut pada air jeruk Ibu. Saya Ibu, jenisnya terdiri dari larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa Ibu. Saya juga Ibu, larutan penyangga asam itu ada asam lemah dengan basa konjugasinya, dan larutan penyangga basa terdapat basa lemah dengan asam konjugasinya. Sip. Sepertinya pada ingat ya materi sebelumnya. Baik, materi pertemuan kali ini masih berhubungan dengan materi pertemuan sebelumnya. Ayo, silahkan duduknya diatur sesuai kelompok praktikum minggu lalu ya. Masih pada ingat kan? Baik Ibu. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya, kalian sudah melakukan percobaan yang didapatkan bahwa ada campuran larutan yang pH-nya asam ketika ditambah beberapa sedikit asam, sedikit basa, dan aqueous. Ternyata pH-nya tetap. Maka, selanjutnya kita langsung membahas tentang perhitungannya. Sekarang, silakan kerjakan LKPD berdasarkan hasil percobaan kemarin. Ibu beri waktu hingga waktu istirahat. Kemudian setelah istirahat, kita bahas bersama-sama. Apakah sudah pada selesai anak-anak? Belum Ibu. Baiklah, Ibu beri waktu 5 menit lagi ya. Bagaimana sekarang? Apakah sudah pada selesai? Sudah Ibu. Baiklah, sekarang kita akan membahas dan mendiskusikan jawaban-jawaban dari LKPD yang telah Ibu berikan. Ayo, dari kelompok berapa nih yang ingin mempresentasikan jawabannya? Nah, katanya udah pada selesai. Apa harus Ibu tunjuk nih? Kami Ibu dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Jadi, setelah kami identifikasi, diketahui bahwa yang termasuk larutan penyangga asam pada tabel adalah sampel nomor 4. Dikarenakan pada campuran tersebut ada asam lemah yaitu CH3COOH dan basa konjugasinya CH3COONA yang memiliki nilai pH-nya 5. Untuk pengetahuan yang diperlukan dalam menurunkan rumus untuk menghitung pH-nya adalah kita harus mengingat kembali mengenai materi sebelumnya yang membahas reaksi kesetimbangan, reaksi MBS, dan cara mencari Ka Ibu. Baik, apa yang telah diberitahukan teman kalian sudah benar ya? Apakah ada pendapat dari kelompok lain? Saya Ibu, perwakilan dari kelompok 1. Baik, silahkan Alma. Menurut saya, bukan hanya itu pengetahuan yang diperlukan dalam menurunkan rumus ini,
Tapi kita juga harus mengingat kembali materi perhitungan pH dan ion H+, Ibu. Bagus. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan kelompok 3 melanjutkan presentasinya. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jawaban kelompok kami adalah sebagai berikut. Mula-mula kami menghitung berapakah jumlah mol spesies-spesies yang ada dalam sistem pada keadaan setimbang. Pertama, yaitu reaksi peruraian CH3COOH menjadi CH3COO negatif dan H positif. Mula-mula terdapat sejumlah M mol asam asetat. Kemudian, M mol asam asetat ini bereaksi sebanyak min X mol. Dengan menggunakan perbandingan koefisien, kita bisa menghitung berapakah jumlah mol produk yang terbentuk. Oleh karena koefisien produk sama dengan koefisien reaktan, maka ini artinya jumlah mol produk yang terbentuk sama dengan jumlah mol reaktan yang bereaksi, yaitu plus X mol. Kemudian pada keadaan setimbang, jumlah mol reaktan yang pada keadaan setimbang itu adalah sama dengan jumlah mol reaktan pada keadaan awal dikurangi jumlah mol reaktan saat bereaksi. Sehingga jumlah mol reaktan pada keadaan setimbang yaitu M min X mol. Kemudian pada keadaan setimbang juga masih terdapat CH3COO negatif dan H positif dalam sistem, di mana masing-masing jumlah molnya yaitu X mol. Selanjutnya yaitu reaksi peruraian natrium asetat menjadi CH3COO negatif dan Na positif, di mana pada keadaan awal terdapat N mol CH3COO Na. Kemudian N mol natrium asetat ini bereaksi sebanyak min N mol. Sama seperti tadi, dengan menggunakan perbandingan koefisien didapatkan bahwasannya jumlah mol produk yang terbentuk itu adalah masing-masing plus N mol. Kemudian pada keadaan setimbang sudah tidak terdapat natrium asetat, kemudian terdapat N mol CH3COO negatif dan N mol Na positif. Selanjutnya, harga tetapan kesetimbangan Ka untuk asam asetat CH3COOH adalah Ka sama dengan konsentrasi CH3COO negatif dikali dengan konsentrasi H positif dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Dengan menggunakan rumus ini, kita bisa mencari konsentrasi H positifnya, yaitu konsentrasi H positif sama dengan tetapan kesetimbangan asam dikali dengan konsentrasi asam asetat dibagi dengan konsentrasi ion asetat. Karena dua sumber ion asetat yaitu berasal dari asam jumlahnya sedikit, sedangkan dari garam jumlahnya banyak, maka agar menjadi sederhana, ion asetat dari asam kita abaikan, sehingga konsentrasi CH3COO negatif sama dengan konsentrasi basa konjugasi. Maka konsentrasi H positif sama dengan tetapan kesetimbangan asam dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Apabila dijabarkan dengan volume larutan, maka didapatkan bahwa konsentrasi H positif sama dengan tetapan kesetimbangan asam dikali dengan jumlah mol asam lemah dibagi volume dibagi dengan mol per volume. Jadi secara umum, buffer asam adalah konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali jumlah mol asam lemah dibagi jumlah mol basa konjugasi. Sehingga pH-nya sama dengan pKa min log jumlah mol asam lemah dibagi jumlah mol basa konjugasi. Bagus. Apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 3 sudah benar ya anak-anak? Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, bagaimana sih pH-nya bisa menjadi persamaan seperti yang ditulis oleh kelompok 3? Apakah ada yang ingin menjelaskan? Saya Ibu. Jadi kita kan sudah tahu rumus pH adalah pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Kemudian dari persamaan tersebut kita masukkan konsentrasi H positif dari larutan penyangga yang sudah kita turunkan rumusnya. Sehingga seperti ini Bu persamaannya. Konsentrasi H positif sama dengan Ka dikali M per N. pH sama dengan
min log konsentrasi H positif. H positif dimasukkan ke persamaan, pH sama dengan min log Ka dikali M per N. pH sama dengan min log Ka dikurangi log M per N. pH sama dengan pKa min log M per N. Bagus. Sudah paham semua ya kalau begitu? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan kelompok 3. Baik Ibu, setelah kita mengetahui rumus larutan penyangga asam, kemudian rumus tersebut kami gunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam tabel tersebut. Karena kami sudah mengetahui bahwa asam lemah yaitu CH3COOH dan basa konjugasinya CH3COONa. Selanjutnya, kami menentukan masing-masing mol zatnya. Jadi seperti ini Ibu. Jumlah mol CH3COOH sama dengan 1 mili kali 0, m mol mili min 1 sama dengan 0,1 m mol. Jumlah mol CH3COONa sama dengan 1 mili dikali 0,1 m mol mili min 1 sama dengan 0,1 m mol. Karena jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa konjugasinya, sehingga pH sama dengan pKa sama dengan min log 1,8 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 4,75. Bagus. Apakah ada yang berbeda dari kelompok 3? Baik. Jadi sudah benar ya apa yang dikerjakan dari kelompok 3. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Silakan kelompok 3 lanjutkan presentasinya. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, kami mengetahui bahwa asam lemahnya berupa CH3COOH dan basa konjugasinya berupa NaOH. Sama seperti sebelumnya, kami mencari molnya terlebih dahulu. Namun berbedanya, karena molnya berbeda, maka kami menggunakan reaksi MBS. Diketahui bahwasannya, pada keadaan mula-mula terdapat asam asetat sebanyak 0,1 mol bereaksi dengan natrium hidroksida sebanyak 0,1 mol, di mana asam asetat dan NaOH ini bereaksi secara keseluruhan, sehingga pada akhir reaksi tidak terdapat sisa. Kemudian, dengan menggunakan perbandingan koefisien, kita bisa mencari berapakah mol dari produk yang terbentuk. Karena jumlah koefisiennya itu sama-sama 1, maka jumlah mol asam asetat sama dengan jumlah mol produk yang dihasilkan, yaitu 0,1 mol. Selanjutnya, kami menentukan konsentrasi H positif dalam campuran tersebut. Adapun rumusnya yaitu konsentrasi H positif sama dengan tetapan kesetimbangan asam dikali dengan mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Kemudian substitusikan nilai yang sudah diketahui, di mana tetapan kesetimbangan asam yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5, kemudian mol asam lemah yaitu 0,1 dan mol basa konjugasi 0,1. Sehingga didapatkan bahwa konsentrasi H positifnya yaitu 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Kemudian kita mencari pH dari campuran tersebut, di mana pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Kemudian substitusikan nilai dari konsentrasi H positif yang sudah ditemukan tadi, yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Sehingga didapatkan bahwasannya pH-nya yaitu 5 dikurang log 1,8. Sehingga pH-nya yaitu 5. Baik. Apakah ada yang berbeda dari pendapat kelompok 3? 2,000 years later. Ya, benar. Apa yang telah dikerjakan kelompok 3 ya anak-anak? Silakan duduk kelompok 3. Ayo beri tepuk tangan dulu atas hasil diskusi kelompok 3. Setelah pembelajaran kita kali ini, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak?
Bu, untuk perhitungan larutan penyangga basa bagaimana ya, Ibu? Untuk yang larutan penyangga basa, kita akan berdiskusi di pertemuan selanjutnya ya, anak-anak. Oh alah, baik Ibu. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu saja yang bertanya. Apakah dari pembelajaran kita hari ini ada yang dapat memberikan kesimpulan? Saya Ibu, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam perhitungan larutan penyangga asam ialah pH sama dengan pKa min log M per N. Dengan keterangan M adalah mol asam lemah, N adalah mol basa konjugasinya, Bu. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Saya Ibu, dan dapat disimpulkan bahwa jika mol kedua larutannya sama, kita tinggal menggunakan persamaan pH sama dengan pKa, Ibu. Sip, terima kasih atas kesimpulan kalian. Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa baca kembali materi ini dan latihan soal untuk menambah pemahaman kalian mengenai materi larutan penyangga asam. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.